Hai guys, ayo kita kembali lagi belajar untuk pembahasan soal katabolisme. Soal-soal ini adalah soal-soal ulang tahun lalu loh. Soal nomor 3, perhatikan skema respirasi aerob. Senyawa kimia dan tahapan respirasi yang ditunjukkan oleh X, nomor 1, 2, dan Y. Ya, ini adalah urutan respirasi ya. Kalian bisa melihat di sini ada dua kotak. X-nya itu yang akan dirubah menjadi asam pirufat. Otomatis X adalah apa? X adalah glukosa. Di mana nomor 1 berarti apa? Peristiwa apa? Perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Berarti nomor 1 ini adalah peristiwa glikolisis. Dimana nanti glikolisis ada yang membutuhkan ATP dan ada yang menghasilkan ATP. Kemudian nomor 2. Nomor 2 dari asam pirufat, kemudian dia membentuk kayak siklus ini ya. Berarti nomor 2 adalah siklus Krebs. Setelah dari siklus Krebs, dia akan masuk ke mana? Tahapan terakhir, yaitu STE, di mana nanti di STE akan menghasilkan H2O. Berarti Y itu STE ya. Jadi jawabannya apa? Yang glukosa, glikolisis, siklus Krebs, dan STE atau transport elektron. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 4, pasangan tahap respirasi aerob dan proses yang terjadi pada tahap tersebut yang benar adalah A. Glikolisis adalah oksigen membentuk H+ untuk membentuk air. Salah ya, harusnya glikolisis artinya adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang B. Dekarboksilasi oksidatif adalah asetil-CoA akan mengalami kondensasi dengan oksaloasetat. Salah, karena asetil-CoA ketika mengalami kondensasi itu ada di peristiwa siklus Krebs. Kemudian nomor yang C. Siklus Krebs adalah fruktosa 1,6-difosfat akan dipecah menjadi 2 molekul PgAl. Ini punyanya siapa ini? Ini punyanya glikolisis. Masih ingat ya si ganteng-ganteng Fahri Fadil pacarku itu ya? Itu yang jembatannya ya. Kemudian yang D. Transport elektron adalah 2 atom karbon dari asam pirufat akan bergabung dengan koenzim membentuk asetil-CoA. Pembentukan asetil-CoA ada di reaksi DO. Kemudian yang E, asam fumarat menggunakan H2O untuk membentuk asam malat. Ini ada di mana? Ini ada di siklus Krebs. Masih ingat ya si isokesunat fuma. Oke, fumarat menjadi malat. Betul, berarti jawabannya itu yang E. Ya, pada proses glikolisis dari satu molekul glukosa akan dihasilkan 2 aspinat, asam pirufat, NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, asam pirufat yang dihasilkan akan memasuki tahap apa? Yang kedua adalah tahap DO atau dekarboksilasi oksidatif ya. Berarti sudah kelihatan sekali ini jawabannya adalah yang E. Ya, perhatikan bagian siklus Krebs di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, bagian yang menghasilkan ATP dan FADH2 akan ditunjukkan oleh nomor, diingat-ingat ya, si isokesunat fuma. Oke, sitrat ada H2O, di isositrat nanti menghasilkan NADH, kemudian di alfa ketoglutara juga akan menghasilkan NADH. Ini sama ya NADH ya. Dimana NADH yang dihasilkan di siklus Krebs ada berapa? Ada 6. Di bagian mana aja ini? Di bagian alfa sampai suksinil lah. Di sini suksinil menjadi suksinat. Di sini juga ada peristiwa fosforilasi yang menghasilkan ATP. Kemudian dari suksinat menjadi fumarat ada atau dihasilkan FADH ya. Jadi di sini akan dihasilkan FADH. Kemudian dari malat menjadi oksaloasetat nanti akan dihasilkan di sini NADH. Ya, berarti jawabannya apa? Yang menghasilkan ATP dan FADH berarti nomor 6 dan nomor 7. Jawabannya ya nomor 6 ya dan nomor 7. Jawabannya yang D. Ya, nomor 8. Perhatikan proses respirasi sel berikut.
Proses glikolisis dan transfer elektron secara berturut-turut adalah, diingat-ingat, glikolisis itu pemecahan glukosa, berarti ini ya, ini peristiwa glikolisis yang nomor 2. Kok nomor 1 peristiwa apa itu? Pengubahan 2 FADH menjadi 2 FAD atau 4 ATP. Berarti ini peristiwa STE, di mana 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Kalau 2 FADH berarti menjadi 4 ATP. 2 asam pirufat jadi 2 asetil-CoA itu ada di peristiwa DO yang nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, 2 asetil-CoA akan menjadi CO2, NADH, FADH sama ATP. Ini adalah peristiwa siklus Krebs. Dan yang nomor 5, 10 NADH akan menjadi 30 ATP. Betul ya, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Kalau 10 berarti 30 ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 2 dan berapa? 2 dan 5 ya. Atau 2 dan 1 juga boleh. 2. Oke. Pernyataan yang paling tepat tentang proses yang terjadi pada reaksi aerob. Coba kita lihat, glikolisis tempatnya di sitosol, betul. Hasilnya 2 ATP, betul. Siklus Krebs ada di mitokondria, betul ya. Tepatnya di mana tepatnya di matriks mitokondria. Hasilnya 4 ATP, salah. Harusnya berapa hasilnya? Harusnya hasilnya adalah 2 ATP. Kemudian glikolisis ada di mitokondria, jelas salah di sini ya. Menghasilkan 4 ATP, salah. Glikolisis ada di sitosol, hasilnya 2 ATP. Siklus Krebs ada di mitokondria, hasilnya 2 ATP, betul. Ini jawabannya yang C. Kita lihat yang D, salahnya di mana? Yang D salahnya ini ya, siklus Krebs kok hasilnya 4 ATP ya. Harusnya hasilnya adalah 2 ATP saja. Kemudian yang bawah juga sama ya. Siklus Krebs kok tempatnya di sitosol, salah. Sitosol itu untuk glikolisis. Perhatikan diagram proses katabolisme glukosa. Nah, di sini hasil akhir dari proses yang berlangsung di nomor 2. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau di sini ada asam pirufat, berarti perubahan asam pirufat mau masuk menjadi apa? Asam sitrat ada di peristiwa siklus Krebs. Siklus Krebs kemarin sudah dihafalkan, ada 2246 adfakonat. Ada 2 ATP, 2 FADH, 6 NADH, dan 4 CO2 ya. Berarti yang mana ini? Yang C ya. Ya, kemudian yang nomor terakhir, perhatikan diagram proses katabolisme glukosa. Tahap manakah yang menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP? Ayo, di mana yuk? Yang ada NADH-nya sama ATP. Di DO nggak mungkin ada ATP. Yang NADH-nya 2 dan ATP ada di 2 aspinat, 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Itu adalah peristiwa glikolisis. Glikolisis yang mana? Glikolisis adalah perubahan glukosa menjadi asam pirufat, ada di nomor 1. Ya, soal nomor 1. Berikut ini adalah beberapa contoh proses metabolisme. Yang ditanyakan, reaksi katabolisme ditandai dengan peristiwa apa? Kemarin sudah belajar ya, kalau katabolisme itu adalah peristiwa respirasi. Berarti ada glikolisis, DO, siklus Krebs, dan STE. Kita lihat dari nomor 1. Pemecahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul pirufat. Ini ada di peristiwa apa nomor 1? Nomor 1 ada di peristiwa glikolisis. Kemudian yang nomor 2, pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat, kemudian dan penambahan CoA membentuk asetil CoA. Ini adalah peristiwa dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nomor 3, pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron untuk menghasilkan ATP. Ada pengangkutan elektron, berarti ini peristiwa STE. Kemudian nomor 4, penangkapan energi cahaya matahari. Kemarin kita nggak berbicara cahaya ya, sehingga ini disebut sebagai peristiwa anabolisme. Nomor 5, reaksi penggunaan ATP dan NADPH, ini juga sama. Ini termasuk dalam anabolisme juga atau disebut fotosintesis ya. Berarti jawabannya apa? Reaksi katabolisme ditandai oleh nomor 1, 2, dan 3 yang A.